Selamat datang teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan proyek saya yang part 3 ya, yaitu pembuatan panel surya 1500 watt, dan ini sudah finishing, alhamdulillah. Untuk sel suryanya saya tempatkan di atap itu ya teman-teman, ada sekitar 12 panel. Tuh di atap situ ya. Dan di bawahnya saya bikin kios kecil-kecilan, sekaligus memanfaatkan daya dari sel surya biar nggak rugi. Oke teman-teman, saya jelaskan sistemnya. Untuk skema pemasangan sel suryanya terlihat seperti gambar berikut ini. Di atap ini ada sekitar 12 sel surya yang berkekuatan masing-masing setiap sel surya 120 watt. Nah, terus setiap 2 sel surya saya jadikan satu, jadi 2 sel surya itu sepasang. Jadi ada sekitar 6 pasang. Kemudian setiap pasang kabelnya saya masukkan ke MCB. Untuk negatif sel surya saya gabung, kemudian saya buat MCB besar ini ya teman-teman. Ini untuk positif sel surya ada 6 pasang, 1 2 3 4 5 6, jadi ada sekitar 12 sel surya. Kemudian output dari MCB ini kita masukkan ke charger ya teman-teman. Oke, ini masih saya tempel di tembok ya teman-teman, karena saya belum kebeli box panelnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah output sel surya ini masuk ke charger di sini ya teman-teman. Setelah output sel surya ini masuk ke charger, kebetulan saya beli charger yang merek ini ya, MPPT, merek Kanika. Kemudian dari charger ini dia akan mengecas aki baterai. Di sini saya beli baterai basah, saya masukin ke dalam kotak ya, aki. Ini 24 volt, saya pakai sistem 24 volt, pakai 2 aki basah, 2 baterai basah. Doain aja saya kebeli aki yang lithium nanti ya. Setelah dia mencharger aki basah, kemudian saya masukkan ke inverter. Ini saya memilih inverter yang 24 volt yang low frekuensi, yang LF, lebih berat sih, cuma dia lebih handal. Ini inverter ini untuk mengubah 24 volt DC menjadi AC 220. Saya pilih yang low frekuensi karena di samping lebih handal. Sebenarnya sel surya ini saya gunakan buat usaha ya, nanti saya jelaskan. Jadi saya nggak mau pakai yang high frekuensi, yang riskan ya. Nah, ini MCB ini adalah MCB input inverter dari baterai. Kemudian saya menambahkan extra fan kalau nanti bebannya besar dan panas, saya menambahkan extra fan. Ini ada ekstra kipas ya. Yang ini yang manualnya, karena sudah ada yang otomatisnya di dalam situ. Kemudian output yang sudah keluar 220 dari inverter, kemudian kita masukkan ke jaringan listrik rumah kita. Ini ya teman-teman, kita tutup dulu. Oke, kita ke jaringan listrik. Output yang keluar dari inverter tadi yang udah 220, kemudian masuk ke jaringan listrik rumah kita. Ini saya menggunakan switch. Kalau switch pindah ke sini berarti dia ke panel surya. Kalau switch kita pindah ke sini berarti dia ke PLN. Saya bikin sel suryanya atau PLTS-nya ini dengan sistem off grid ya. Jadi meskipun PLN dimatikan, tetap bisa bekerja dengan menggunakan baterai. Jadi selama siang hari saya menggunakan 100% sel surya. Jadi saya pindah
Saya pindah switchnya ke arah sel surya. Kalau malam hari karena akinya masih 2 ya, aki 70 amperan, jadi cuma bertahan mungkin sampai jam-jam 9. Jadi saya pindah lagi ke PLN. Nanti satu sesuaiin aja, kalau ada rezeki saya bisa tambah aki. Kemudian dari switch ini kita langsung masukkan ke jaringan rumah. Nih. Di sini untuk sel surya saya kasih MCB juga untuk menghidupkan lembaga sel surya lewat MCB. Ini ya teman-teman. Nih MCB yang kalau kita mau mematikan sel surya, kemudian kita lempar ke jaringan rumah, kita kasih MCB juga langsung masuk ke rumah. Untuk dayanya sendiri sekarang masih sekitar jam 9 ya teman-teman, tuh jam 9 pagi. Di sini saya sudah mendapatkan daya sekitar 596 watt ya. Ini 596 watt. Nah, untuk daya ini sebenarnya saya pergunakan buat usaha. Saya pergunakan untuk fotokopian, ini untuk menjalankan fotokopian. Terus kemudian untuk servis ya teman-teman, untuk servis elektronik, ya, sama untuk menjalankan laminating, mesin laminating. Itu sekitar dengan 12 sel surya ini sebenarnya sudah cukup, asal cahaya materinya bagus. Di samping itu saya gunakan juga untuk mencarger motor listrik. Ini untuk mencarger motor listrik, lumayan buat ngurangin pengeluaran bensin ya, saat siang sendiri juga, saat matahari masih bagus ya, ini bisa nyampe 1 kilo lebih ya, 1000 watt, di atas 1000 watt. Jadi untuk fotokopian ini mungkin sekitar 900 watt itu masih sanggup, apalagi dengan ditambah tampungan aki ya. Juga dengan bisa saya juga buat ngeprint kalau ada yang mau ngeprint. Oke teman-teman, untuk beban rumah sendiri, beban rumah saya sebenarnya menggunakan 900 watt. Di sini saya mau setelah menggunakan sel surya, jadi saya menggunakan kompor induksi ya. Hitung-hitung buat penghematan, daripada kita beli gas, lumayan kita pakai sel surya aja buat merebus air atau menggoreng apalah gitu. Oke. Di samping buat nonton TV juga, di sini sel surya itu juga saya gunakan buat mendayain kulkas sama rice cooker ya. Hitung-hitung lumayan buat mengurangi tagihan PLN. Kemudian dengan menggunakan kompor induksi kita bisa menghemat untuk pembelian gas ya. Jadi secara tidak langsung ada 3 yang dihemat di sini. Kita bisa menghemat tagihan PLN, juga menghemat pemakaian BBM bensin ya, bensin motor listrik. Ini sekitar 300 watt ya motor listrik itu nariknya. Terus bisa menghemat gas LPG dengan kompor induksi. Oke teman-teman, demikian video terakhir dari part 3 pembuatan panel surya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini menginspirasi. Dan sampai jumpa di project saya selanjutnya. Sip.